Bismillahirrahmanirrahim. Ini permasalahan akhir zaman, boleh ya? Ya, masalah orang di akhir zaman kurang percaya sama Tuhan, kurang percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau dicek, hampir semua dakwah saya berusaha memperkuat tauhid hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu tuh nggak ada yang meragukan rezeki. Orang sekarang punya rumah, punya mobil, punya suami, punya anak, masih bingung bulan depan makan apa. Ya, ada pula yang punya suami, punya anak, ya, punya kehidupan, pusingnya luar biasa. Jadi kurang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih contoh yang beberapa kali saya sampaikan di pengajian, tapi di Malaysia belum pernah ini. Di YouTube ada. Nah, yang pernah lihat di YouTube pernah. Cuman ilmu tuh kalau diulang nanti akan nambah. Nanya dikit boleh nggak? Biar interaktif gitu ya. Saya mau nanya, pernah nggak merasa suntuk, sangat suntuk, sumpek, apa itu? Sempit, ya, kesal, apalagi itu, stres, apapun namanya, pernah nggak merasakan? Pernah. Ya. Saya kasih tahu sebabnya mau? Kehilangan Tuhan. Sederhana ya. Tadi pagi saya kirim pesan ke salah satu orang yang berilmu. Saya bilang Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba. Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba, bukan alif. Alif itu awal huruf hijaiyah. Tapi kalau Al-Quran huruf awalnya huruf ba, yaitu surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ba. Maka kalau dalam hidup kamu tidak menggunakan huruf ba, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kalau mau bahagia, mau sukses, maka harus menggunakan huruf ba. Ba itu apa? Yang pertama, harus selalu bismillah. Harus selalu menghilangkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya tak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Yang ada hanya Allah. Semua miliknya Allah. Kalau sudah semua miliknya Allah, berarti kita ini hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan, ya Allah, saya pinjam ya dengan namamu ya Allah, bismillah. Dengan namamu saya pinjam kekuatan darimu ya Allah. Saya pinjam ini air ya Rabb, saya pinjam ya, minta izin ya Allah, minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar diri karena semua miliknya Allah, termasuk kita miliknya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, maka jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Contoh, mau minum nih, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau minum ya. Contoh, cuma contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ngiri ya. Alhamdulillah. Kalau saya merasa saya punya tangan, itu gelas, itu kopi, saya bisa mengambilnya, maka saat itu saya putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Putus, selesai. Kamu berarti baru saja ngaku jadi Tuhan. Baru saja ngaku jadi Tuhan. Atau kalau kamu nggak ngaku jadi Tuhan, kamu baru saja kehilangan Tuhan. Itulah yang dilarang, hamba nggak boleh begitu. Itu yang dimaksud dawa musir, hatinya selalu tidak melupakan Allah. Jadi kalau ditanya, kamu bisa nggak ambil kopi itu? La haula wa la quwata illa billah.
Bismillah, insya Allah. Saya nggak tahu bisa atau tidak. Sehingga para habaib di dalam kalamnya yang terdahulu yang saya baca, beliau mengatakan, ma fi yadillah awthaqu mimma biyadi. Apa yang ada dalam genggaman Allah lebih aku percayai daripada apa yang sudah aku genggam. Ini misalnya nih ya, megang emas atau megang apel ya, mau makan. Ini kalau para habaib, para aulia uswali masyayikh nggak pernah yakin ini bisa sampai ke sini. Selalu merasa, ya Allah tolong izinkan. Itu gerak hati yang sepermiliar detik cepatnya luar biasa, terus nggak pernah bisa. Bismillah itu nggak pernah bisa. Dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, terus ada dalam hatinya, nggak pernah lepas. Makanya Allah katakan pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, maka mintalah kepadaku. Tali sandal putus, hal yang remeh temeh, suruh minta sama Allah. Artinya nggak boleh putus, selalu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang itu kehilangan Tuhannya, maka dia menjadi lemahnya luar biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua miliknya Allah. Begitu dia kehilangan Tuhannya, kemudian dia kena masalah, ya kena masalah, dia merasa temanku nggak bisa menolong, hartaku nggak bisa menolong, kesehatanku nggak bisa menolong. Saat itu dia merasa selesai hidupnya, gelap dunianya. Tapi orang yang punya Allah lain, yalah lain. Dia nggak pernah lihat hartanya, dia nggak pernah lihat temannya, dia nggak pernah lihat kesehatannya. Yang dia lihat selalu Allahnya. Dia kalau lemah, dia minta dikuatkan. Kalau dia punya harta, dia minta dijadikan itu berkah dan manfaat. Kalau dia nggak punya, dia minta sama Allah yang maha punya. Kalau dia sakit, dia minta diberi kesembuhan. Kalau memang dia sehat, minta sehatnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua sifat hamba ini yang lemah tadi ada di dirinya, dia selalu minta sama Allahnya. Contoh, ini panjang nanti ini. Ya, tambah dikit apa ya? Masih cukup kan, maghrib masih jauh ya? Oke. Alhamdulillah. Solo sampai Selangor nih ya? Wilayah Selangor. Kuala Lumpur, masih Kuala Lumpur ya? Ya, dekat-dekat Selangor, dekat dari sini. Nah, dekat. Oke. Yang mana nih yang buat contoh? Karena banyak. Ya udah, yang paling disukai ibu-ibu tentang wanita solihah. Di Al-Quran ada banyak wanita solihah. Salah satunya adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisah diulang-ulangi berkali-kali pun gak akan bosan, karena Allah yang menceritakan. Ya, Allah yang menceritakan, ini bukan manusia, tapi langsung Tuhan yang bercerita. Bagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Beda loh ya, kalau meletakkan istri dan anak di hotel bintang 5, beda. Atau di hotel biasa itu, berbeda, jelas tempatnya. Ya bisa telepon, bisa minta layanan, ya minta air, sarapan pagi disiapkan kalau di hotel. Nah kalau ini enggak, di padang Sahara yang bahkan belum ada namanya. Dalam peta itu belum ada namanya. Allah kasih tahu bil Bakkah, namanya Bakkah, yang kemudian jadi Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Masih berupa dataran rendah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, batu, pasir, nggak ada air. Allah suruh taruh sana, letakkan sana anak dan istrimu. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh pulang kembali kepada istri pertamanya. Saya mau nanya, ini sengaja saya buat begini ya. Ada istri pertama di Palestina atau di Syam, kemudian istri kedua ditaruh di Mekah, di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim bawa istri keduanya bersama anaknya, kira-kira perasaan istri pertama bagaimana? Jangan disamakan dengan drama Korea, jangan disamakan dengan sinetron. Makanya jangan belajar dari sutradara. Hidup sekarang anehnya muslimah ya dan muslimin banyak belajar dari sutradara. Jadi kebenaran bukan dari Al-Quran, kebenaran bukan dari hadis, kebenaran bukan dari ucapan ulama, kebenaran berdasarkan film. Biasanya seperti itu.
Ya, saya nggak mengatakan sutradaranya salah, sutradara boleh, silahkan ya. Cuman kita muslimin muslimat punya ilmu sendiri, ilmunya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan, wah, akhirnya muncul penafsiran-penafsiran yang sesuai kepala kita yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Jangan dibayangkan kemudian istri pertamanya ngomong gini. Jangan dibayangkan ya, ngomong seperti ini. Suamiku, memang aku tahu kamu sengaja mau pergi meninggalkan aku di sini sendiri karena aku nggak bisa kasih anak buat kamu. Kamu mau pergi bersama istrimu yang baru itu yang udah punya anak sehingga kamu bahagia. Kamu ingin bertiga bersama mereka. Hebat kamu ya. Masya Allah. Ini setan tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada satu wanita muslimah pun yang punya pikiran seperti ini. Nggak ada. Dan hebatnya lagi, ya hebatnya lagi, setelah itu kan ditinggal nih istrinya yang kedua ya, dengan anaknya di Mekah. Apakah istri kedua berpikir, tega kamu ya ninggal aku di sini? Pasti ini perintah istri pertama ya. Yang nggak ridho aku punya anak dari kamu ya. Pasti ini pembunuhan berencana ya. Biar aku mati dan anakku mati, kamu mau hidup berdua dengan istri pertamamu. Begitu. Ini iblis tingkat super tinggi. Nggak ada. Coba lihat nih dua wanita yang solihah ini. Yang satu mengatakan berangkatlah. Ya, tunggu saja nanti suaminya pulang kan? Kapan santai menikmati hidupnya di sana. Yang satu ditinggal, bawa anaknya di padang Sahara. Cuma nanya, kenapa kami ditinggal di sini? Suaminya tidak boleh ngasih penjelasan. Kira-kira hancur nggak tuh hati suaminya? Jangan disamakan dengan suami-suami yang di sini lain. Ini suaminya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, hatinya super lembut dan sangat cinta pada istri dan anaknya. Kemudian disuruh naruh di tempat yang nggak mungkin hidup, nggak boleh salam perpisahan. Istriku, anakku, mungkin ini saat terakhir kita bertemu, mari berpelukan. Nggak ada. Dan nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Diam saja, membalikkan badan, pergi meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya solihah, nanya lagi, kan takut kalau sampai ini karena murka Allah atau apa gitu. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Dua kali nanya nggak dijawab. Yang ketiga, jawablah sang istri dengan bertanyalah sang istri dengan pertanyaan yang menunjukkan kualitas kecerdasan tingkat tinggi. Allahu amaraka hada? Apakah Allah yang perintah kamu melakukan ini? Maka suaminya berhenti, kemudian menganggukkan kepala, tidak mengucapkan satu kata, karena nggak boleh sama Allah. Bahasa isyarat saja. Apa kata istrinya? Apa istrinya begini? Coba direvisi dulu itu, dicek dulu. Mungkin kamu salah perintah kali. Ya, mungkin kamunya kurang paham. Masa Allah merintahkan menelantarkan anak dan istri, ditinggal di tempat yang semacam ini? Kamu yang salah kali. Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang. Enggak mungkin Allah yang maha pengasih, lagi Allah maha penyayang, kok menelantarkan kami di tempat yang gersang semacam ini. Ini pola pikir orang yang pakai akal, yang akalnya itu sesuai akalnya. Sementara dalam kisah ini jelas-jelas Allah letakkan di tempat yang gersang. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi menurut ilmunya Allah yang luas, bukan akal kita yang sempit, yang nggak tahu hakikat kehidupan, yang penuh dengan prasangka buruk. Naudzubillah min dzalik. Istrinya nyantai saja, Allah yang perintah, iya, menganggukkan kepala. Lihat nih, istri yang solihah. Jalan, jangan dipikir kami, jangan khawatir, pasti kami akan selamat. Allah yang suruh kamu, pasti Allah yang urus kami. Dah, tenangkan hatimu, wahai suamiku. Masya Allah. Di Malaysia ada perempuan semacam ini? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nggak ada pikiran buruk sama sekali. Solihah. Shotnya tuh, Masya Allah. Mohon maaf ibu-ibu ya. Mohon maaf. Ini kisah di Al-Quran jarang dirasakan, cuma dibaca, tapi nggak dihadirkan, nggak dirasakan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa pergi begitu saja? Enggak, cinta sama istri sama anaknya. Sampai ke tempat yang tinggi, nggak dilihat sama istri sama anaknya. Istri anaknya nggak tahu. Nabi Ibrahim sama melirik, lihat istri anaknya, oh di sana, di Mekah.
langsung angkat tangan. Ada Ka'bah, angkat tangan tinggi. Rabbana inni askantu. Padahal istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, tapi kalimatnya bukan Robbi, Rabbana, duhai Tuhan kami. Istri sama anaknya dihadirkan di dada beliau, di hati beliau. Nggak dibiarkan di Mekah sana, jauh. Nggak mengatakan Robbi, enggak, tapi Rabbana, duhai Tuhan kami. Jadi istri sama anaknya itu diikutsertakan terus. Suami sekarang baru umur aja udah lupa. Robbi, ya, aku ini. Nah, istrinya dilupakan. Saat terpenting itu saat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dihadirkan Rabbana, duhai Tuhan kami. Tuhannya siapa? Tuhannya aku, Tuhan istriku, Tuhan anakku, Tuhan keturunanku. Kemudian Nabi Ibrahim nggak menyalahkan Allah, tapi mengatakan ini askantu, ya Allah, aku sudah meletakkan sebagian dari anak keturunanku. Aku yang meletakkan di sana. Padahal perintah siapa ini? Perintah siapa? Nabi Ibrahim nggak bilang, ya Allah, perintah udah dilaksanakan. Aku yang meletakkan di sana. Sampai akhir surat, sampai akhir ayat. Nanti dipelajari. Ini kalau diuraikan semua, panjang nanti ya. Saya mau ringkasnya saja. Nah, hasilnya doanya itu kan nggak masuk akal, nggak logis. Menurut logika berpikir manusia. Ya Rabb, beri anak keturunanku itu buah-buahan, kemudian kirimkan orang ke sana yang mencintai mereka. Nah, itu di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, kok minta buah-buahan? Oh, tempat seperti itu nggak ada yang kenal, kok minta dikirimkan manusia, jatuh cinta pula manusianya. Ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Makanya jangan hidup kebanyakan pakai akal. Pakailah iman yang membalut akal, iman yang memimpin akal. Hasilnya nih buat orang yang kalau habis beramal kemudian kena masalah. Saya tuh dulu waktu belum ikut Hadrah Basudan, hidup saya baik-baik saja. Tapi setelah ikut Hadrah Basudan, ikut Simtuduror, ikut Burda, ikut Majlis, itu kok sekarang justru saya dipecat dari kantor ya. Kok sekarang justru saya hidupnya banyak masalah ya. Kok banyak masalah ya. Karena saya sering ditanya orang begitu ya. Nah, ini jawaban dari Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim doa begitu, apakah kemudian datang buah dari langit? Enggak. Setelah Nabi Ibrahim berdoa begitu, apakah kemudian datang manusia berbondong-bondong ke sana? Enggak. Yang ada apa? Datang masalah. Airnya habis, kurmanya habis, anaknya nangis. Kenapa? Karena nyawanya terancam. Ini masalah atau bukan masalah? Masalah. Padahal doanya minta apa? Doanya minta makan, hasilnya makanan habis. Doanya minta teman, hasilnya sementara justru ini mau kehilangan teman, anaknya mau mati, ini nangis anaknya ini. Ibunya kan cenderung lebih kuat, tapi kalau anak ini enggak segera dikasih minuman, makanan, bisa cepat meninggal dunia. Nah, apa yang dilakukan Siti Hajar saat itu? Apakah kemudian pakai pola pikirnya ibu-ibu? Nah, ibu udah pelajarin di sini nggak ada kehidupan. Memang kita ini ditaruh di sini dibuang untuk dimatikan. Apa begitu? Hasya wa kalla. Apakah mengatakan, nah, daripada ibu keliling cari air gak mungkin dapat, lebih baik kita mati berdua sembari berpelukan, menunggu Israel bersama, yolah berpelukan sampai nanti kita dijemput roh kita oleh Israel dalam keadaan berpelukan. Nanti kalau ditemukan orang, indah banget, ini viral nih, viral ya, lagi berpelukan. Apa seperti itu? Enggak. Hatinya ke Allah, yakin sama Allah. Tugasnya apa? Sederhana. Gak ada air, bayi nangis. Terus ngapain? Ya udah, cari air. Nah, carinya di mana? Carinya nggak mungkin ngebur, nggak punya mesin, nggak tahu, nggak mungkin. Terus gimana? Ya cari dari manusia yang mungkin lewat, nanti minta tolong. Terus kemana carinya? Ya carinya ke tempat yang tinggi, karena cari manusia. Larilah ke Bukit Sofa. Lihat di situ nggak ada manusia, kejauhan nggak ada manusia. Lari ke Bukit Marwah. Di Marwah lihat nggak ada manusia. Seharusnya selesai, betul ya? Tapi ibunya Nabi Ismail lain. Orang yang iman, bukan orang yang pakai akal.
Orang yang beriman nggak pernah putus harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu sebentar lagi Allah akan kirimkan orang di sana. Allah akan kirimkan orang di sana. Lari lagi, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Cari siapa? Cari manusia. Kalau tidak dihentikan oleh Allah, maka sang ibu tidak akan berhenti lari Sofa dan Marwah. Karena Allah yang menghentikan, maka Allah yang memerintahkan kita tidak berhenti lari Sofa Marwah. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang ada nggak lari Sofa Marwah? Ada. Allah hentikan karena semangatnya Siti Hajar nggak berhenti, maka sama Allah dibuat selalu ada. Tapi Allah hentikan, udah cukup. Ya udah cukup kamu buktikan. Ya kamu buktikan rasa percayamu padaku bukan pada akal. Rasa percayamu padaku bukan pada lingkungan. Rasa percayamu padaku bukan kepada asbab sarana duniawi. Allah kemudian munculkan air tepat di kaki anaknya, bukan di Sofa, bukan di Marwah. Ajib ya? Nyarinya di mana? Sofa sama Marwah. Dapatnya di mana? Depan Ka'bah. Kaki anaknya di situ dapatnya. Nah, setelah dapat air, maka ada burung yang lewat karena ada air. Burung lihat ada air, burungnya ke situ. Musafir yang jaraknya puluhan kilo, orang-orang Arab dulu matanya tajam-tajam, bisa lihat tuh di sana kok ada kawanan burung, berarti udah ada air di sana, ada kehidupan. Yuk kita ke sana, karena kalau lewat situ jalannya lebih dekat. Maka mereka ke sana, di sana ketemu kok ada wanita dan anak yang udah punya air. Mereka orang-orang yang bijaksana, siapa yang menemukan itu pemiliknya. Maka mereka berkata, boleh nggak saya minta airnya ini? Dijawab boleh. Gantinya apa? Nih, gantinya kambing, gantinya buah, gantinya ini. Sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail duduk manis, terima gaji. Ya, sampai Nabi Ismail besar. Nah, karena tanahnya bagus, airnya Zam-Zam bagus, maka musafir tadi akhirnya menetapkan diri untuk tinggal di tempat itu. Itulah asal usul bangsa Arab yang sampai sekarang. Maka disitulah Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku tersebut. Akhirnya punya anak keturunan sampai punya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akhirnya didatangkan orang-orang yang jatuh cinta kepada mereka dari segala penjuru. Doa yang nggak masuk akal ternyata diwujudkan oleh Tuhan yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib. Ini cerita saya ulang berkali-kali, cuma saya senang kalau bahas ini. Nah, terus bagaimana mewujudkannya zaman sekarang? Ada seorang istri punya suami kejam, jahat, galak. Ya, minta sama Allah, ya Allah, rubah suamiku, rubah suamiku jadi lebih baik. Caranya gimana? Datangin suaminya, layani dengan baik. Nggak berubah, nggak apa-apa. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Nanti Allah yang akan menjadikan perubahan. Entah suaminya dibuat berubah atau dirubah dengan suami yang lain. Kan nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi jangan pernah punya cita-cita cari suami yang lain. Biarkan Allah yang ngurus, paham ya? Dirubah dengan suami yang lain bagaimana? Allah perintahkan Israel, yang itu udah kepanjangan hidupnya, cabut saja, selesai. Enak kan? Nah, makanya nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing. Begitu pula yang punya istrinya nggak beres, kebalikannya gitu kan, jahat. Ya sabar, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Nanti kan, ya udah usah dibahas ya. Nah, yang kerja, yang suka nganggur-nganggur nih, pengangguran dimanapun berada, para pengangguran dimanapun antum berada, sebetulnya antum tidak nganggur tapi lagi malas bekerja. Ya, kena bisikan setan mengatakan, ngapain kamu kerja itu, untungnya cuma sekian. Ngapain kamu kerja itu, dapatnya uang cuma sekian. Oh, kamu nggak pantas kerja itu, gajinya nggak cukup untuk kehidupan. Pergilah ke pasar, jual barang di sana. Kalau nggak ada yang beli, pergi ke pasar yang lain. Nggak ada yang beli, pergi ke pasar yang lain. Jangan pernah berharap rezekimu di pasar itu atau di pasar yang lain. Rezekimu dari Tuhanmu. Siapa tahu Allah munculkan rezekimu bukan di pasar, tapi ketemu di jalan. Paham ya? Nah, sekarang kita sering membatasi rezeki sesuai kepala kita
sendiri, berarti Tuhannya adalah kita. Ngeri, naudzubillah min dzalik. Itulah yang orang lupa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan hanya Allah yang esa dan Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Alhamdulillah.